Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Terjerat hasrat duda nikmat, bagian 32. Sedang asyik mulai mencumbu, teriak panjang dari anaknya membuat keduanya kaget. Papi! Brian menghentikan aktivitasnya. Dia lalu duduk dengan kesal, dan menatap Michelle yang masuk kamarnya dengan berlari. Papi lagi apa sih? Kok Mami baru bangun? Tanya Michelle mulai naik ke atas ranjangnya. Mami tadi siang lelah, jadi Mami tidur, kata Kirana. Tak lama Nyonya Ranti pun masuk. Ia melihat adegan mesra Brian dan Kirana, saling berpelukan sambil bicara padanya. Dia kesal dengan pemandangan itu, namun ditahannya karena Brian ada di sana. Ini sudah malam, apa kalian tidak mau turun untuk makan malam? Tanya Nyonya Ranti, berdiri tepat di ujung ranjang menatap keduanya dengan datar. Sayang, apa kamu mau makan malam di sini atau di meja makan? Tanya Brian pada istrinya. Di meja makan aja, Mas. Nanti saya cuci muka dulu deh. Kamu duluan aja ke meja makan sama Michelle. Nanti aku menyusul, jawab Kirana. Oke, sayang, cukup. Ucap Brian mencium pipi Kirana. Membuat Nyonya Ranti merasa semakin kesal, dia membuang muka ke samping. Rasa cemburunya sangat besar. Dia tariknya nafas pelan, agar Brian tidak mengetahui kalau dia sedang cemburu. Brian pun menggendong Michelle, dan segera pergi dari kamarnya. Dia sengaja membuat mertuanya itu penasaran, karena mencium mesra Kirana. Sedangkan Kirana bersiap turun dari ranjangnya, namun Nyonya Ranti mencibirnya. Cuy! Sepertinya kamu besar kepala ya, bisa disayang sama menantuku? Kata Nyonya Ranti. Itu wajar, Oma, aku kan istrinya. Dan rasanya, apa tidak sopan Oma masuk ke dalam kamar menantunya, tanpa permisi dan langsung masuk? Tanya Kirana tersenyum sinis. Benar-benar orang tua tidak tahu sopan santun, dan tidak tahu diri. Pikir Kirana. Dia menantuku. Apapun bisa aku lakukan, dan bisa masuk kemana saja sesuka hatiku. Jangan mentang-mentang kamu istrinya, lalu bisa melarangku masuk ke dalam kamar ini. Ya, terserah Anda Oma Ranti yang terhormat. Anda tahu tata krama seorang tamu tentunya, silakan Anda berbuat semaunya. Tapi jangan Oma harap saya akan tunduk dan patuh, serta seenaknya saja Oma tindas. Jangan bermimpi saya istri seperti itu, Oma. Setelah berkata seperti itu, Kirana pergi ke kamar mandi. Tadi niatnya mau cuci muka, namun sekarang tiba-tiba ingin mandi sepuasnya. Dan Nyonya Ranti justru merasa kesal, dengan ucapan Kirana yang sedang menantangnya. Awas kamu ya, akan aku buat kamu tidak betah di rumah ini. Nyonya Ranti pun keluar dengan rasa kesal di hatinya. Ternyata, istri Brian itu tidak bisa ditindas begitu saja. Lama Kirana mandi, dia membuang rasa kesalnya dengan cara mandi. Ingin dia mengadu pada suaminya, tentang kelakuan mertuanya padanya. Tapi, sebagai istri yang tidak mudah ditindas, dia ingin menanganinya sendiri lebih dulu. Baru setelah tindakannya melebihi batas, Kirana akan mengadukannya pada suaminya. Dasar mertua posesif, apa haknya di rumah ini? Dan kenapa dia sangat berani sekali, masuk ke kamar suamiku tanpa permisi? Gumam Kirana yang sedang berendam di bak mandi. Sudah 1 jam dia mandi, belum juga selesai. Rasa kesalnya belum hilang, namun kini dia mencoba untuk menenangkan hatinya. Dia taburkan aromaterapi di bak mandi, agar suasana hatinya lebih tenang. Sedangkan di bawah, di meja makan Brian makan dengan tenang. Dia tidak menunggu istrinya turun, dia tahu Kirana sedang tidak baik-baik saja hatinya. Makanya dia biarkan tidak turun ke bawah untuk makan malam bersama. Apa istrimu tidak makan malam dengan kita? Tanya Nyonya Ranti, mulai mencari kesalahan Kirana. Biarkan saja, mungkin dia masih lelah, kata Brian dengan santai. Tapi dia tidak menghormatiku. Aku sudah susah payah masak, agar dia juga mau makan makananku. Lihatlah, cumi asam manis pedas aku buatkan untuknya. Kata Nyonya Ranti. Sementara di dapur, Mimin dan Nur yang berada tidak jauh dari meja makan, hanya mencibir saja. Siapa yang memasak? Oma itu hanya memberinya garam saja, dan cumi itu asin banget.
kata Mimin. Apa kamu mencicipinya? Tanya Nur. Saat Oma Ranti pergi ke kamar Tuan Brian, aku sempat mencicipinya, dan rasanya asin banget. Rupanya Oma Ranti sengaja menuangkan garam banyak di masakan cumi itu untuk Nyonya Kiran, kata Mimin lagi. Wah, jahat banget ya, kenapa Oma seperti itu? Tanya Nur. Dia tidak suka sama Nyonya Kiran, karena menikah dengan Tuan Brian, jawab Mimin lagi. Mimin, apa yang kalian bicarakan? Tanya Nyonya Ranti menatap tajam pada Mimin. Sayup-sayup pembicaraan Mimin dengan Nur terdengar oleh Nyonya Ranti. Dan tentu saja Brian juga mendengarnya, tapi dia diam saja dengan tenang. Dia bukannya tidak tahu, kalau Kirana tidak disukai mertuanya itu. Namun dia yakin istrinya itu bisa mengatasinya, jadi dia hanya memantau keadaan di rumah saja. Dia akan memasang CCTV di setiap sudut, di mana dia akan mengetahui apa yang dilakukan oleh mertuanya pada istrinya. Pi, kok Mami lama turunnya? Tanya Michelle. Mungkin Mami sedang mandi. Sayang, jadi lama. Michelle cepat dimakan nasinya, kata Brian. Tapi aku pengen disuapi sama Mami, jawab Michelle. Ya udah, nanti Papi bawa makanan aja ke dalam kamar untuk Mami. Nanti Michelle makan di kamar Papi dengan Mami, jawab Brian. Asyik. Loh, kok makan di kamar? Di sini aja sayang sama Oma, biar nanti Oma yang suapi Michelle. Sini piringnya, kata Nyonya Ranti. Enggak, Oma. Aku mau disuapi Mami Kiran aja, jawab Michelle. Sama aja Michelle, kenapa kamu tidak mau sama Oma? Tanya Nyonya Ranti, sedikit membentak pada Michelle karena kesal. Mama. Brian memanggil mertuanya dan menatapnya datar, lalu mengambil piring Michelle dibawa ke kamar. Mimin, siapkan makanan untuk istriku ke kamar. Dan jangan dikasih cumi pedas itu, ucap Brian pada Mimin. Baik, Tuan. Mimin pun melaksanakan perintah majikannya. Sedangkan Nyonya Ranti mendengus kesal, dia melihat Mimin, yang sedang menyiapkan makanan untuk Kirana. Sayang, pulang dari sekolah Michelle ke kantorku aja ya, kata Brian. Boleh deh. Aku juga enggak mau pulang cepat sih, nanti di rumah jadi. Kata Kirana menggantung. Aku tahu, kamu tidak menyukai omanya Michelle kan? Tanya Brian. Awalnya sih aku biasa aja, tapi kok lama-lama suka nebelin sih mas. Apa yang kamu lakukan pada omanya Michelle? Gak ada. Hanya jika beliau berkata kurang baik padaku, ya aku balas aja sih. Maaf ya kalau aku suka melawan mama mertuamu, kata Kirana merasa bersalah. Itu terserah kamu sayang. Jika kamu merasa diperlakukan kurang baik, ya berikan apa yang pantas untuknya. Jadi kamu tidak marah? Kenapa harus marah? Jika istriku diperlakukan tidak baik dan ditindas, aku yang akan bertindak sendiri. Tapi kulihat kamu sepertinya suka melawan juga ya, Cup. Aku tahu batasanku, tapi kalau Oma Ranti melebihi batas ya aku lawan. Tapi hanya sebatas mengatakan kata-kata saja kok. Aku tahu siapa aku mas, maaf kalau aku terlalu banyak melawan. Aku sebenarnya nggak mau, tapi Oma Ranti suka keterlaluan. Ucap Kirana dengan wajah lucu, membuat Brian gemas dengan wajah istrinya. Dia mencium berkali-kali bibir istrinya, rasanya dia jadi nggak mau pergi ke kantor. Udah, mas, sana pergi kerja. Aku gemas sama kamu, apa aku nggak usah ke kantor aja ya? Dan kamu jangan mengantar Michelle, biar Mbak Nur aja yang ngantar. Kata Brian, melihat istrinya semakin tembem pipinya. Jangan gitu. Udah sana berangkat kerja, ucap Kirana. Iya sayang, ya udah ayo turun ke bawah. Michelle juga sudah menunggu di bawah, kata Brian. Kirana pun ikut turun ke bawah dengan suaminya, dia juga sudah bersiap untuk mengantar Michelle ke sekolah. Sesuai permintaan suaminya, dia akan ke kantor suaminya sepulang dari sekolah Michelle. Sampai di bawah, Michelle sudah siap dengan baju seragam sekolahnya dengan rapi. Sekolahnya diantar Oma. Gak sama Mami lagi sekarang, kata Michelle. Nyonya Ranti pun mendekat. Dia tersenyum semanis mungkin pada Brian, yang melihat ke arahnya. Ia berpenampilan sebagai perempuan dewasa. Memakai rok pendek, dan juga baju lengan menjuntai berwarna putih serta transparan. Dia berjalan dengan pelan seanggun mungkin.
Kirana menatap Nyonya Ranti yang cantik itu, dengan baju seperti perempuan muda dan energik. Dia melirik ke arah suaminya, apakah suaminya itu terpukau. Tapi dia pun lega, karena suaminya hanya melihat Oma Michelle itu biasa saja. Mama yang akan mengantar Michelle ke sekolah mulai saat ini, kata Nyonya Ranti, sambil mengibaskan rambutnya yang sengaja digerai. Dalam pandangan Kirana, Nyonya Ranti itu seperti perempuan penggoda. Namun sayang, dia tidak tahu umur, dan Brian sendiri biasa saja. Baiklah, sepertinya tugasku berkurang satu. Mas, aku antar sampai depan aja ya, kata Kirana dengan senyum mengembang. Brian justru kesal, kenapa jadi seperti itu? Namun, dia diam saja. Lebih baik dia mengikuti apa yang dilakukan mertuanya itu. Baiklah sayang, tapi jangan lupa ya nanti siang. Pokoknya aku tunggu di kantor, kata Brian menekankan pada istrinya. Agar tetap datang meski tidak mengantar Michelle sekolah. Dia justru punya pikiran lain nantinya, jika Kirana datang sendiri ke kantor tanpa Michelle. Mereka berempat melangkah keluar dan menuju mobil Brian. Brian berpikir lebih baik dia akan membeli mobil, untuk mengantar jemput Kirana dan Michelle ke sekolah nanti. Jika dalam sebulan saja mertuanya itu mengantar Michelle ke sekolah, dia akan kesal sekali. Karena harus satu mobil dengan omanya Michelle itu setiap pagi, Brian tidak mau itu terus berlangsung. Michelle diam saja di dalam mobil, tangannya bersedekap. Brian melirik ke arah anaknya yang duduk di sampingnya, sedangkan Nyonya Ranti duduk di belakang sedang bermain ponsel. Sesekali dia melirik ke arah Brian, namun Brian seolah tidak peduli di belakang ada mertuanya. Seolah tidak ada orang lain dalam mobilnya, dia berbicara dengan anaknya saja. Tujuannya agar Michelle tidak kesal lagi, karena Kirana tidak jadi mengantarnya ke sekolah. Lama dalam perjalanan, akhirnya sampai juga di depan sekolah TK Michelle. Papi nanti jemput pulangnya nggak? Tanya Michelle. Nggak sayang, nanti Om Morgan yang jemput. Kan papa ada pekerjaan, jawab Brian. Michelle cemberut, dia mulai ngambek lagi. Tadi dia mendengar, kalau Kirana akan ke kantor papinya siang nanti. Nanti papi pulang cepat ya, tuh lihat sudah mulai baris ibu gurunya memanggil teman-teman Michelle. Ayo turun, kata Brian. Ayo sayang turun, sudah masuk itu. Kata Nyonya Ranti, membujuk Michelle segera turun. Namun Michelle tidak juga turun, entah apa maunya dia. Brian sampai bingung dengan tingkah anaknya. Dan Nyonya Ranti memberi solusi yang membuat Michelle senang, tapi bagi Brian bikin kesal. Nanti pulang sekolah kita ke kantor papi, kata Nyonya Ranti dengan senyum mengembang. Benar Oma? Iya, tanya papi. Pasti boleh kok kita mampir ke kantor papi, kata Nyonya Ranti lagi. Dia merasa menang kali ini, dia bisa di kantor Brian dengan leluasa. Dan nanti Kirana tidak akan bebas berduaan dengan Brian. Pi, bener kan pulang sekolah nanti ke kantor? Tanya Michelle lagi. Iya sayang, boleh kok. Kata Brian akhirnya. Setelah Brian mengiyakan, Michelle baru turun disusul oleh mertuanya. Hati-hati Brian, jangan ngebut ya, pesan Nyonya Ranti. Hanya deheman saja tanggapan Brian. Nyonya Ranti pun keluar dari mobil Brian, dia melangkah dengan anggun menuju pintu gerbang sekolah. Banyak mata memandang padanya, mereka bertanya-tanya. Siapa perempuan yang terlihat penampilan muda itu, tapi wajahnya sudah kelihatan berumur meski memang cantik. Perempuan tidak tahu umur, masih saja berpakaian seperti itu. Kenapa Mama berubah seperti itu? Apa karena dia menyukaiku, dan berharap aku akan memperhatikannya? Gumam Brian. Dia lalu melajukan mobilnya menuju kantornya. Dia merasa kesal dengan mertuanya, karena dia bilang akan mampir ke kantor siang ini. Dia kesal, kenapa Michelle harus minta ke kantor. Itu membuat mertuanya merasa senang, dan akan selalu merecoki pekerjaannya. Dan yang pastinya, akan mengganggu kemesraannya dengan sang istri. Pukul 11 siang, Michelle dan Nyonya Ranti dijemput oleh Morgan. Tentu saja Nyonya Ranti dan Michelle senang sekali. Asyik, Om Morgan langsung ke kantor papi ya. Kata Michelle dengan riangnya. Siap, Nona cantik. Jawab Morgan. Morgan lalu melajukan mobilnya dengan tenang, karena jalanan tidak begitu ramai. Nyonya Ranti meminta pada Morgan untuk mampir ke salon lebih dulu. Morgan, mampir ke salon dulu ya, kata Nyonya Ranti. Mau apa Oma?
Tanya Michelle. Ya, perawatan sebentar. Tunggu Oma dulu ya. Sebentar kok sayang, kata omanya. Ya udah, tapi benar ya Oma jangan lama-lama, kata Michelle mengingatkan. Iya sayang, tenang aja. Pokoknya, pas makan siang kita ada di kantor papi, kata Nyonya Ranti. Morgan hanya menuruti kemauan mertua bosnya itu. Dia tahu, kalau mertua bosnya itu suka membuat ulah, juga suka pada Brian. Begitu menurut Brian pada Morgan, namun Brian tidak peduli dengan mertuanya itu. Morgan lalu memarkirkan mobilnya, sesuai petunjuk Nyonya Ranti ke sebuah salon. Cukup ramai, namun Nyonya Ranti tetap masuk ke dalam salon kecantikan itu. Meski dia memegang salon di kotanya sendiri, tapi dia juga ingin ke salon lain. Morgan menunggu di ruang tunggu dengan Michelle. Om, lama nggak kalau ke salon? Tanya Michelle. Lama banget non, apa Nona mengantuk? Tanya Morgan. Lapar Om. Tadi bawa bekal dimakan sama teman aku di sekolah, jawab Michelle. Bagaimana kalau kita beli makanan aja ya? Untuk mengganjal perut Nona Michelle, kata Morgan memberi pendapat. Boleh Om, ayo kita beli makanan. Oke. Tapi Oma ditinggal nggak marah kan? Tentu saja nggak marah. Kan Om sudah bilang, pergi ke salon itu lama, kata Morgan. Baiklah Om, ayo kita pergi cari makan. Keduanya pun pergi mencari makan. Sedangkan Nyonya Ranti masih di dalam salon, untuk melakukan perawatan tubuh dan wajah. Selamat siang Nyonya Kirana. Sapa satpam dan juga bagian resepsionis dengan sopan, ketika Kirana lewat mau masuk lift. Siang juga, jawab Kirana dengan senyumnya. Lalu dia masuk ke dalam lift, sambil membawa kotak nasi. Sesuai janjinya tadi pagi, dia akan datang ke kantor suaminya. Kali ini dia membawa bekal makan siang untuk suaminya. Dia senang, bisa membawakan kotak makan siang untuk Brian. Tak lama lift berhenti, di lantai di mana ruang kantor suaminya. Dia melangkah menuju ruangan itu, sekretaris Brian menyapa Kirana dengan ramah, dan memberitahu kalau Brian sedang tidak ada tamu. Apa suamiku ada tamu Mbak? Tanya Kirana pada sekretaris Brian. Tidak ada, Nyonya. Silakan masuk saja, jawab sekretaris itu. Oh ya, terima kasih. Kirana mengetuk pintu lebih dulu, agar suaminya tidak kaget ada yang masuk. Dia lalu mendorong daun pintu dan langsung masuk. Dilihatnya Brian, sedang duduk di kursi kerjanya sambil menelepon serius. Bersambung.